heboh. Mediasi antara pedangdut Dewi Persik dengan ketua RT yang dikabarkan tidak menerima sapinya dan dituding meminta uang 100 juta rupiah berlangsung tegang. Ya, DP dan ketua RT yang terlibat adu mulut akhirnya membuat DP keluar dari masjid dengan air mata dan kemarahan yang begitu meluap-luap. Lantas seperti apa jalannya mediasi yang sampai melibatkan polisi dan keluarga besarnya itu? Dan seperti apa pula sebenarnya penjelasan ketua RT terkait uang senilai 100 juta rupiah yang konon dimintanya itu? Dalam mediasi yang berlangsung alot dan tidak juga menemukan titik temu itu, memperlihatkan DP yang beberapa kali tidak bisa menyembunyikan kemarahannya karena sesuatu hal yang dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak cukup sampai di situ, saat berjalannya mediasi, DP pun juga sempat marah saat asisten dan penjaga rumah serta dirinya diduga mendapatkan jawaban tidak mengenakan dari ketua RT. Lantas seperti apa momen kemarahan DP saat mediasi tersebut? Dan seperti apa cerita DP usai mediasi yang menurutnya sangat menyakitkan hatinya? Sementara itu, permasalahan ini pun memang berawal dari DP yang berencana akan menitipkan sapi kurbannya ke masjid. Namun, karena melewati beberapa pihak, sepertinya ada miskomunikasi antara Ustadz dengan asisten DP dan juga ketua RT. Lantas seperti apa cerita DP terkait awal mula kejadian tersebut? Dan apakah tanggapan ketua RT terkait kabar yang viral ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru antara Dewi Persik dengan ketua RT setempat terkait hewan kurban miliknya yang menjadi kontroversial berakhir dengan deadlock dan kisru. Ya, hati DP pun benar-benar menjadi panas ketika niat baiknya berkurban untuk masyarakat setempat justru merasa ditolak. Dalam sebuah forum mediasi, perdebatan pun tidak bisa terelakkan antara DP dengan ketua RT. DP merasa tidak terima dengan penjelasan dari ketua RT tempat kediamannya. Dan ia pun akhirnya marah-marah. Karena ia merasa ketua RT tidak berkomunikasi dan tidak mengayomi warganya dengan baik. Maka seperti inilah detik-detik ketegangan yang terjadi antara DP dengan ketua RT setempat di forum mediasi. Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Ibu Dewi, Tahan dulu bahwa sikapnya Anda. Ada di situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Mas. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu idealnya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan sikapi dengan tidak bijak. Anda di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. DP. Enggak. Pernah lapor nggak? Pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di RT saya. Ntar dulu. Nanti ngelebar. Tadi, ibu. Kan saya yang di tengah ya. Ntar dulu ya. Jadi gini, giliran. Yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu aja. Dibawa dulu aja rame-rame. Tadi kan ada yang jagain di tangga tadi. Nih, Mbak. Ibu, gini. Tadi kan di jalan Bu DP sudah
Ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari ada di lokasi. Termasuk saya, karena saya nggak ada di lokasi, saya mau dengar juga. Betul, betul, Apa? Pak Ustadz, betul. Ibu. Saya menerima saya terutama ya, saya merasa tersinggung karena menerima perlakuan yang tidak baik. Saya punya niat baik di mana tiap tahun yang saya lakukan memberikan daging atau sembako buat warga-warga saya, saudara-saudara saya. Nah. Walaupun dari door to door. Udah Ibu, Ya. tapi kan omongan itu tadi sudah disampaikan bahwa Ya, itu kan saya harus ulang lagi dong Pak. Kemudian saya mendapat perlakuan Iya. dari orang yang saya anggap Bagian- gampang bagian- di warga sini. Iya. Salah Enggak, satu contohnya maksudnya ketika kalau- kita kalau minta ini- tolong, tar dulu Pak Ustadz. Iya. Ketika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi, kalau mereka kan berarti saya, Iya. ditanggapi tidak baik. Oke. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan gak pantas selaku Bapak. Ya. Harusnya Pak Presiden mendengar, ada Pak Tenang atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar gak Bu ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar, bukan malah Bu bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju gak seperti itu? Nah, jadi gini. Enggak Pak, ini perlakuan bener gak ada RT seperti itu? Dilepas sapi saya, bener gak? Jangan ngomong kembali, bener gak? Loh, karena memang itu pengancaman karena belum dia tunjuk. Karena saya baru bilang dari, kalau dia bakal jatuh sekali bisa Udah, tak dulu dilepas. tuh kan. Saya Apalagi bukan Bapak ini tempat laki-laki. penitipan sapi. Tak dulu. Pantas gak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT, bapak marah-marah? Kan? Masjid Gini, bukan tempat berak sapi, saudara. Bapak, masjid punya umum. tak dulu. Udah. Masjid punya Jadi umum, gini. bukan punya Sekarang bapak. kalian Emang harus dijaga, nggak dijaga itu sapi. Ibu Sebentar Dewi. dulu, orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Sudah gini. Kok Anda yang marah-marah? Gini. Lah, saya marah karena saya dididik. Ya Bapak itu bapak bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomel ke dia, bukan Ngayomi, kamu tuh RT. Udah, RT Kok jadi kamu tuh RT tapi tidak bisa mengayomi? Udah. Kok mama ini malah ketawa-ketawa? Udah gini. Tanggung jawab. Bu, ada kompor. Iya, Bu, ada pentingnya kompor. Itu adik gua. Hei, adik gua itu. Duduk. Udah. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat kan? Ibu. Kita bisa lihat RT kita kayak apa. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Bener gak RT kayak begini dipilih? Hah? Bener gak? Gimana sekarang lihat dia bisa ketawa-ketawa. Apa ada orang gila kayak begitu? RT kok marah-marah? Mediasi yang berjalan dengan alot dan tegang pun akhirnya membuat emosi DP memuncak. Ya, merasa dibentak-bentak dan tidak terima dengan perlakuan ketua RT saat mediasi, membuat air matanya pun mengalir dengan deras. Saya punya niat baik, Pak. Dari kapan 5 tahun saya buat warga semua. Gak ada saya buat warga yang gimana-gimana. Kenapa saya dibentak-bentak? Gak ada unsur politik. Dari tahun kapan saya tinggal di sini bersama warga. Saya selalu datang tanya sama warga semua di situ. Tanya sama warga. Warga saya minta tolong sama ibu-ibu di sini. Saya cuma mau mendengar omongan warga. Katanya warga ada yang belum mendapatkan sembako, ada yang belum mendapatkan daging. Makanya saya minta tolong sama Pak Ustadz. Mau ini ngomongin coba kalau Bapak jadi saya diperlakukan kayak gitu, Pak. Saya tuh punya niat baik loh, Pak. Saya nggak ada niat apapun. Tapi orang itu menghubungkan saya dengan politik yang saya nggak tahu. Kecuali saya baru tahun ini,
Saya kan 5 tahun di sini. Saya nggak tinggal warga, saya nggak jadi warga di sini aja. Saya masih. Saya cuma tanya sama Bapak, Bapak itu RT loh Pak, sebagai pengayom. Apa pantas marah-marah sama warganya kayak begitu? Mending datang ke rumah saya Mbak DP, bener gak itu sapinya gitu kan Pak? Tapi Pak RT-nya terlalu arogan Pak, ngamuk-ngamuk kayak begitu. Gimana warganya yang ngamuk-ngamuk? Yang sabar dong, pakai nunjuk-nunjuk. Jangan pernah melihat sosialnya, status mau ART, mau supir, tetap dihargai Pak. Jangan kayak begitu. Kenapa saya kemarin tuh colek ada namanya Pak Anies? Karena beliau tuh di situ ada gambar-gambarnya Pak Anies semuanya. Bukan berarti terus mereka arogan. Pak Anies aja baik, kenapa dia arogan? Sesaat setelah melangsungkan mediasi yang berakhir dengan jalan buntu, DP pun merasa kecewa. Namun, di saat kecewa dan meninggalkan lokasi, warga setempat pun justru memberikan dukungannya. Ya, kecewa karena mediasi berjalan tidak sesuai harapan. DP pun akhirnya mengungkap jika tidak sepantasnya seorang ketua RT berlaku seperti itu kepadanya. Kasih jalan. Yuk. Pikai. Bikin jalan, Ki. Ayo. Meja mundur dulu. Mas, di rumah aja, Mas. Mas, di rumah aja. Tahu di rumah aja. Semua untuk warga di sini, niat saya tuh baik loh. Niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging itu pertama kali tahun 2000 pada waktu pandemi. Itu ada Mas RT. Setelah itu banyak dukungan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya Bu, nah, dari list itu dikuponin gitu loh Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini tuh peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging
itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu, saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga apa di captionnya mana, IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu. Kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek panis? Loh saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini. Apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan, itu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh, politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik, dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di sama Pak RT. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak, Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Tidak menyangka jika niat baiknya untuk masyarakat dipatahkan oleh ketua RT, DP pun akhirnya menjelaskan pangkal cerita permasalahan yang membuat gempar publik itu. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan, bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. DP, solusinya tadi apa? Ya, damai atau gimana? Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Pengaruh palanya. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan terakhir? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek, saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja,
nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam, Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, Mas. Udah siap dipotong. Dan tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan, Mas, gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja semua. Tapi sedikit penegasan berarti tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama, Mbak. Tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang, saya cuma dapat sembako cuma sekali. Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, so Pak Ustadznya bilang, iya. Nah, jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa, Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, itu kita lakukan. Tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Nah, tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah, cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya. Gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Iya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa ya katanya orang perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, pas saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga kan? Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Dari kabar DP menjalani mediasi yang berjalan dengan alot hingga emosinya pun memuncak. Lalu, seperti apa penjelasan kronologi sebenarnya dari pihak ketua RT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Satu dekade Silat Awards 2023. Congratulations. Terima kasih sekali lagi. Ajang penghargaan paling dramatis, tersilet, dan paling ditunggu sensasionalnya. Deretan selebritis terfenomenal siap menggemparkan malam puncak yang luar biasa ini. Dipandu oleh host-host ternama. Saksikan Silat Awards 2023, Jumat 30 Juni, live di RCTI. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketika Dewi Persik kecewa atas apa yang dirasakannya, pihak ketua RT setempat pun akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasinya. Ya,
Ketua RT pun menjelaskan duduk awal perkara yang membuat DP meradang serta mengklarifikasi terkait tudingan meminta uang sebesar 100 juta rupiah. Sekali lagi, pihak Ketua RT pun mengatakan jika dirinya tidak ada niatan sekalipun untuk menolak sapi kurban milik Dewi Persik. Ya, pihak Ketua RT justru terkejut ketika pihak Dewi Persik mengambil kembali sapi kurban yang telah diserahkan ke pihaknya. Dan seperti inilah kronologis kejadian dari pihak Ketua RT yang mengklarifikasi pernyataan Dewi Persik. Jadi saya jam 9:30 saya datang ke sini. Saya ketemu orang-orang masjid, saya bilang kalau DKM menolak masjid, tiba-tiba Bang, Bu Dewi Persik, menurut informasi Ustaz Jutubi mau menyalurkan hewan kurbannya di sini, mau potong hewan kurbannya di sini. Ya silakan, saya bilang gitu kan. Nah, udah selang 15 menit nggak nyampe kali datang turunin sapinya. Sapi saya turunin. Ada berapa banyak sapinya Pak? Ada berapa? Satu ekor kambing, 1 ekor kambing. Dan saya bawa ke sana kan. Gitu. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit lagi kerjaan masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya bikin ngobrol sama asistennya, dia bilang, ya Pak, saya mau ambil, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahkan di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar nggak? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan, 1 kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya kan. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya kan? Oke, saya tahu enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi ke bawah dia. Waduh, minta tolong, Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan uang 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. 100 juta saya nggak mau buat bantu ngambil, ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan permintaan saya? 100 juta aja saya tolak, seandainya saya buat ngangkat itu. Karena bukan kapasitas saya ngangkat sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Tapi besar, saya bukan orang profesional itu. Nah, tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak. Ditolak kok sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba, dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini, penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia, karena kita nggak mau bantu, ya ngapain kita bantu? Orang lu udah ngejamin dulu. Waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mau persiapan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Kita tanya sama yang punya, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel hati saya. Saya gitu aja. Tapi solusinya sebelumnya menurut versi dari Mbak DP katanya ada miskomunikasi sebenarnya antara PRT dan Pak Ustadz.
Emang gimana sih ceritanya, Pep? Saya pagi datang, tiba-tiba datang dari, kan saya bilang tadi, saya pagi datang ke masjid seperti rutinitas biasa saya kesini karena lagi ada perbaikan sedikit-sedikit di masjid. Terus dapat informasi dari anak-anak bilangnya, Bang, tadi Pak Ustadz Kurtubi bilang Bu Dewi Persik mau korban di sini. Nah, ya udah silakan, saya terima. Mau kurban loh, bukan mau menitipkan, ya kan? Tapi informasi beliau katanya mau dititipin. Kita bukan lembaga penitipan, bos. Ya kan? Itu aja. Itu ya benar. Coba aja menurut kalian semua gimana? Tapi katanya Bu Dewi tadi karena emang dia lagi sibuk sendirian dan dia perempuan sendirian butuh perhatian dari pihak masjid gitu. Nah, perhatian kan harusnya kalau emang dia itu butuh empati, butuh empati. Dia komunikasi dong ke kita, kan nggak ada komunikasi ke kita. Datang dia nitipin mau ngambil, dia nggak ada komunikasi ke kita, nggak apa, tiba-tiba mau diambil. Apa itu bukan penitip, dia naruh di sini kita jagain selama berapa jam? Apa bukan bentuk empati namanya? Kalaupun itu dia bilang nitip, kan dia bilang korban. Ada video serah terimanya. Bahwa saya sebenarnya kalau dibilang saya nolak di mana? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Satu dekade Sinet Awards 2023. Congratulations. Terima kasih sekali lagi. Ajang penghargaan paling dramatis, tersilet, dan paling ditunggu sensasionalnya. Deretan selebritis terfenomenal siap menggemparkan malam puncak yang luar biasa ini, dipandu oleh host-host ternama. Saksikan Sinet Awards 2023, Jumat 30 Juni, live di RCTI.